Bayang-bayang di Menara Agung. Mentari sore memantulkan sinar ke permukaan air di pelabuhan Karangantu. Kapal-kapal Jung, Cina, dan perahu dagang dari Gujarat berlabuh ke tepian. Para saudagar berteriak sambil menawarkan sutra dan rempah-rempah. Bau asin laut bercampur aroma kapulaga dan kayu manis dari karung-karung dagangan. Di kejauhan, menara Masjid Agung Banten menjulang, megah dan anggun seperti penanda bahwa negeri ini pernah besar. Di balik jendela istana Surasawan yang berlumut, seorang pemuda berdiri termenung. Ialah Pangeran Zainul Abidin, adik dari Sultan Abu Al-Fadl Muhammad Yahya. Matanya tajam, namun penuh dengan beban. Usianya belum genap 30 ketika tahta diberikan padanya. Ayahanda dan pemanda telah pergi, dan VOC menanti di luar tembok kita, yang menanti kita lengah. Ucapnya lirih. Seorang lelaki tua di belakangnya, Kirangga Wangsadipa, penasehat kerajaan, menunduk, hormat. Waktu tuanku telah tiba. Namun Banten bukan lagi kerajaan bebas. VOC menganggap kita hanyalah simbol. Zainul Abidin mengepalkan tangan. Jika aku hanya simbol, maka aku akan selalu jadi simbol yang tidak akan pernah mudah dipatahkan antara kompromi dan harga diri. Tahun pertama pemerintahan Zainul Abidin dipenuhi desakan. Di ruang pertemuan istana, utusan VOC berdiri angkuh dengan rambut pirangnya terikat dan wajahnya datar. Kami minta Kesultanan menghentikan perdagangan langsung dengan Inggris di Pelabuhan Anyer. Itu melanggar perjanjian. Sultan Zainul Abidin menatap tajam. Banten berdiri karena perdagangan, dan perdagangan adalah darah kami. Banten berdiri karena VOC mengizinkannya tetap berdiri, balas sang utusan. Kalimat itu menggantung, menusuk harga diri. Setelah pertemuan, para bangsawan berdebat. Tuanku harus tegas, seru Tumenggung Jayaraga. Usir Belanda dari pelabuhan, tapi rakyat kelaparan. Perang akan menghancurkan kita. Lebih baik kita mainkan permainan mereka untuk sekarang, ucap Kirangga. Zainul Abidin terdiam. Dalam tidurnya malam itu, ia bermimpi melihat menara masjid runtuh diterpa api. Namun dari puingnya, suara azan tetap berkumandang. Resolusi kemenangan yang diam-diam. Bulan demi bulan, Sultan Zainul Abidin memilih jalan tengah. Ia tidak menyerang VOC, namun juga tidak tunduk sepenuhnya. Ia memperkuat identitas keagamaan masyarakat, membangun madrasah, memperbaiki pasar, dan memberi ruang bagi ulama dan petani untuk tetap hidup bermartabat. Di Pasar Serang, seorang ibu penjual kain berkata pada anaknya, "Lihat nak, Sultan kita tak banyak bicara, tapi lihat masjid yang direnovasi. Lihat jalan dagang yang dibuka diam-diam ke daerah selatan." Ia melawan, tapi dengan caranya. Tahun 1733, ketika Sultan wafat, rakyat berkumpul di halaman masjid. Tak ada meriam, tak ada perit, tapi air mata mengalir di pipi para pedagang, ulama, dan rakyat kecil. "Beliau tidak menaklukkan VOC," kata seorang kiai tua. "Tapi beliau menaklukkan rasa takut kita terhadap mereka. Dan itu lebih penting." Sultan Zainul Abidin bukan pejuang dengan pedang terhunus di medan perang. Ia adalah pemimpin yang mengerti bahwa kadang untuk menjaga marwah negeri, seseorang harus bertahan, diam, dan membangun dari dalam reruntuhan. Dalam diamnya, ia menanam akar, dan akar itu tetap hidup
meski pohonnya ditebang.